Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta didik, khususnya di tingkat SMA dan SMK dimanapun Anda berada. Jumpa kembali di channel ini, channel pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah hukum Islam tentang pernikahan. Ini merupakan materi yang sangat menarik dan saya yakin dan percaya seluruh peserta didik, seluruh remaja, seluruh pemuda pasti semangat untuk membahas hal ini. Semoga materi ini bisa dicermati, bisa disimak dengan baik. Adapun batasan materi kita, karena insya Allah pembahasan tentang pernikahan ini sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang telah dibuat, itu akan kita bahas dalam 3 pertemuan. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita harus batasi materinya, yaitu yang pertama tentang definisi pernikahan, yang kedua tujuan pernikahan, yang ketiga hukum nikah, dan yang keempat rukun nikah. Pembahasan pertama kita yaitu apa sesungguhnya definisi dari nikah. Nikah menurut bahasa artinya berkumpul. Jadi menurut bahasa itu nikah itu artinya berkumpul. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam, nikah itu berarti akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dengan syarat dan rukun tertentu. Maka di sini jelas kita bisa ketahui bahwa tidak ada hubungan antara laki-laki dan perempuan yang halal kecuali telah diikat dengan tali pernikahan. Anda semua perlu menyadari bahwa seseorang yang bukan muhrim itu nanti bisa bergaul secara sah ketika dia telah menikah. Makanya Anda harus menghindari pergaulan-pergaulan yang melibatkan antara laki-laki dan perempuan sementara Anda bukan muhrim. Selanjutnya kita akan melihat hadis-hadis Rasulullah tentang anjuran menikah. Hadis yang pertama ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu agaddu lil basari, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil faraj, dan lebih membentengi kemaluan. Wa man lam yastati, jika kamu tidak mampu melakukannya, belum mampu untuk menikah maksudnya, fa alaihi bisawm, maka hendaklah rajin-rajin berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu dapat membentengi diri. Jadi Rasulullah sesungguhnya itu menganjurkan kita untuk segera menikah. Kenapa? Karena dengan menikah itu
kita bisa lebih menundukkan pandangan dan membentengi diri untuk tidak melakukan perbuatan yang maksiat. Tapi jika sekiranya dorongan biologis itu begitu tinggi, namun kita belum punya kemampuan untuk menikah, maka Rasulullah menyarankan fa'alaihi bisaum, hendaklah kita berpuasa. Itulah sebabnya ada puasa sunnah Senin Kamis, jadi bukan cuma puasa Ramadan saja. Kita dianjurkan untuk berpuasa karena kenapa? Dengan puasa ini kita bisa membentengi diri. Itu ada hadis yang lain bahwa sesungguhnya setan itu berjalan dalam diri manusia melalui peredaran darah. Maka Nabi berpesan, tutuplah perkembangan setan dalam diri manusia itu melalui puasa. Jadi puasa itu membentengi diri. Orang yang puasa itu gejolak biologisnya sedikit bisa diredam. Karena kenapa? Fisiknya lagi lemah. Jadi kalau fisik lemah, jelas kemampuan biologis pun ikut melemah. Lalu kemudian hadis yang kedua, Rasulullah bersabda, an-nikahu sunnati, famar ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kata Nabi. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Nabi sangat jelas, kalau ada umatnya katanya yang mengingkari untuk menikah, maka itu dianggap ingkarus sunnah, mengingkari sunnah Rasulullah. Dan yang tidak mau, yang ingkar dengan sunnah Rasulullah, Nabi mengatakan falaisa minni, dia bukan bagian dari saya, kata Nabi. Ini luar biasa. Ada hadis yang lain yang cuma redaksinya saya tidak tampilkan di sini. Rasulullah juga bersabda bahwa ada 3 hal yang harus dipercepat dalam diri seseorang. Yang pertama adalah memakamkan jenazah. Jadi kita orang Islam itu jenazah para keluarga kita yang telah meninggal harus dipercepat proses pemakamannya. Karena kata Nabi, kalau dia orang baik maka segera dia menerima amal kebaikannya, namun jika dia banyak dosanya maka dia segera diputus perkara kesalahannya. Yang kedua itu adalah melunasi utang. Ini juga harus diburu-buru. Jika telah mampu, jangan tunda-tunda. Utang itu harus dibayar. Tidak boleh kita mengatakan nanti berikutnya. Begitu punya kemampuan untuk bayar, lunasi cepat. Karena Rasulullah bersabda ini harus dipercepat. Yang ketiga adalah menikah atau menikahkan para perjaka dan juga para gadis. Karena itu tadi, dengan menikah itu lebih aman. Jadi dikhawatirkan tidak jatuh kepada perbuatan maksiat. Selanjutnya, pembahasan berikut adalah hukum nikah. Ya, hukum asal nikah itu adalah sunnah. Nah, ini merupakan hukum asalnya sesuai dengan hadis yang telah kita singgung sebelumnya. Jadi sunnah ini merupakan hukum asal dari menikah, yang berarti bagi yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri. Artinya jika dia tidak menikah, masih bisa tahan diri. Jadi kalau ada orang yang secara ekonomi dia sudah mapan, dari sisi usia pun dia sudah matang, lalu kemudian itu sunnah baginya untuk menikah. Dan jika dia tidak menikah, dia masih bisa mengendalikan diri dari perbuatan maksiat. Maka hukum nikah baginya adalah sunnah. Yang kedua adalah wajib. Wajib itu seseorang ada kalanya itu wajib untuk menikah. Bagi yang ingin menikah, mampu menikah, dan jika tidak menikah, khawatir dia berbuat maksiat jika tidak segera menikah itu. Jadi jika seseorang itu secara ekonomi sudah mapan, secara usia juga dia sudah matang, dan kalau dia tidak segera menikah bahaya, karena dia sudah pacaran stadium 4, maka hukum nikah baginya adalah wajib. Jangan ditunda-tunda lagi. Yang ketiga, hukum nikah itu bisa menjadi makruh. Kapan makruh? Ada orang yang
ingin menikah tetapi dia tidak mampu memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Ini makruh menikah. Istilahnya hanya bermodal cinta makan batu. Dia mau menikah, tetapi dia tidak bisa bekerja. Sementara ada dua nafkah yang harus kita penuhi ketika seseorang menikah. Nafkah lahir dan juga nafkah batin. Seseorang yang sudah mampu membiayai istrinya dengan nafkah lahir, tapi nafkah batinnya tidak mampu, makruh baginya untuk menikah. Sebaliknya pun begitu. Dia hanya mampu memberikan nafkah batin, nafkah wajibnya tidak bisa dipenuhi. Maka baginya adalah makruh. Hukum nikah pun bisa berubah, juga menjadi haram. Kapan haram? Bagi ingin menikah tetapi tujuannya lain, bermaksud menyakiti wanita yang ingin dinikahinya, hanya dendam, kesumat yang ada dalam dirinya. Atau dia menikahi seorang wanita hanya karena iming-iming harta benda saja. Itu baginya menikah haram. Kenapa haram? Karena tujuannya menikah bukan untuk mencari ridha Allah. Istilahnya sah nikahnya secara syariat tetapi haram tujuannya. Maka baginya pun hukum nikah baginya adalah haram. Jadi jangan menikah selain dengan tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi pernikahannya itu menjadi haram. Anda sekalian para peserta didik dimanapun Anda berada, selanjutnya adalah tujuan nikah. Apa itu tujuan menikah? Kenapa orang harus menikah? Yang pertama adalah untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Ini dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 21. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, kata Allah. Dijadikannya di antara kamu mawaddah, cinta, dan warahmah, dan kasih sayang. Makanya dalam rumah tangga yang ingin bahagia itu harus dibarengi antara cinta dan kasih sayang. Tentu ada yang bertanya mungkin, apa bedanya cinta dan kasih sayang? Nah, cinta itu adalah melihat kelebihan, sementara kasih sayang menutupi kekurangan. Makanya kedua-duanya ini harus ada. Karena kalau hanya orang cinta saja, berarti dia hanya melihat kelebihan. Dia mungkin kalau tidak ada kasih sayangnya, maka dia tidak mampu melihat kekurangannya. Padahal seseorang itu pasti memiliki keduanya ini, punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Cinta itu identik dengan biologis. Makanya kalau masih rumah tangganya masih baru, masih muda, cintanya pasti tinggi. Karena wajah itu masih mulus, lalu kemudian kulit ini masih kencang, tubuh ini masih montok. Pasti cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya karena itu menyangkut biologis. Akan tetapi jika sekiranya fisik ini sudah seiring dengan bertambahnya usia, lalu kemudian yang kencang tadi ini sudah keriput, yang montok tadi itu sudah peok, maka otomatis cinta itu akan pudar, akan menurun dengan sendirinya. Oleh karena itu, supaya kehidupan rumah tangga bisa bahagia seterusnya, harus dibarengi dengan rahmat. Tutupilah kekurangan itu. Anda harus melihat kelebihan yang lain, bahwa memang dulu juga segala-galanya adalah kelebihan. Yang kedua, untuk memperoleh ketenangan hidup. Nah, ini wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, kata Allah, litaskunu ilaiha. Ini masih awal dari surah ayat tadi, surah Ar-Rum ayat 21. Nah, di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ar-Rum ayat 21. Nah, yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologi secara sah dan diridhai oleh Allah. Nah, jadi tidak ada hubungan tadi seperti yang saya singgung tadi sebelumnya, yang sah kecuali telah diikat oleh pernikahan. Karena nikah ini merupakan jalan tengah. Nah, jadi makanya Islam disebut dengan umat wasatan, umat pertengahan. Termasuk nikah ini merupakan jalan tengah yang sangat dianjurkan oleh Allah, jalan tengah antara perzinahan dan juga homoseksual.
homoseksual, hubungan sesama jenis diharamkan oleh Allah. Perzinahan, hubungan laki-laki perempuan bukan muhrim di luar pernikahan pun haram. Maka jalan tengahnya adalah menikah. Yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang soleh, yang menjadi pelipur lara penyejuk hati bagi keluarga. Makanya kita harus bagaimana supaya bisa memperoleh keturunan yang soleh. Meskipun itu tidak mudah. Nah, jangankan kita manusia biasa seperti ini, Nabi Nuh sendiri ada anaknya yang tidak mau ikut dengannya, padahal dia seorang nabi. Nah, tetapi kita selalu diberikan ikhtiar, kita selalu berusaha memperbaiki diri agar keturunan-keturunan kita pun menjadi orang-orang yang soleh. Nah, sambil kita terus berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan yang soleh.
Ananda sekalian, para peserta didik dimanapun Anda berada, kita sudah sampai pada sesi penutup. Jadi itulah tadi beberapa penjelasan terkait dengan pernikahan. Kita masih tetap akan melanjutkan pembahasan kita terkait pernikahan ini untuk 2 pertemuan berikutnya. Karena pembahasan tentang pernikahan ini sangat luas. Termasuk nanti kita akan membahas tentang bagaimana kriteria calon istri atau calon suami menurut hadis Rasulullah, termasuk juga pembahasan terkait bagaimana hak dan kewajiban suami istri, termasuk juga kita bisa mendiskusikan nanti di sesi berikutnya bagaimana hukum atau bolehkah kita pacaran sebelum menikah. Itu bisa menjadi bahan diskusi yang sangat menarik untuk kita kaji. Tapi itu akan kita bahas pada pertemuan berikut. Makanya Anda tetap pada channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Dan sebagai kalimat penutup, kalau kita kehilangan harta, maka sesungguhnya kita tidak kehilangan apa-apa. Kalau kita kehilangan kesehatan, maka kita telah kehilangan sebagian yang kita miliki. Dan kalau kita kehilangan karakter dan harga diri, maka kita telah kehilangan segala-galanya. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.